selamat datang kembali di channel Wiku Hermawan. Channelnya belajar ilmu IT. Dan seperti biasanya, pada video kali ini kita akan bicara masalah fragmen. Fragmen itu kalau di dalam aplikasi Android ya, itu dipakai sangat luas, sering dipakai ya. Dia mirip dengan Activity, cuman dia tidak berdiri sendiri, dia menempel di Activity. Dia punya XML sendiri ya, dia punya view sendiri, button sendiri, segala macam dia punya sendiri, cuman dia memang menempel di Activity. Akibatnya adalah di satu Activity kita bisa punya banyak fragmen ya, bisa lebih dari satu fragmen gitu. Nah, kalau kita membuat Activity, maka kelas kita extend ke app compat activity. Nah, kalau kita membuat fragmen, kelas kita akan extend ke kelas fragmen. Kelas fragmen ini punya 3 metode utama yang dipakai untuk membuat fragmen, yaitu yang pertama onCreate ya. Di Activity pun ada metode ini, di fragmen ada. OnCreate ini kalau di fragmen itu dijalankan untuk inisialisasi non grafis ya, seperti gini. Misalnya fragmen kita ingin menampilkan data dari sebuah intent ya, dari Activity lain ke Activity induk dari kelas fragmen ini. Kemudian fragmen saya harus menampilkan data ya dari intent itu, maka kita akan mengambil data dari intent kan pakai get intent ya. Nah, get intent itu ditaruhnya di onCreate gitu ya, seperti itu ya. Kemudian yang metode yang kedua adalah onCreate view. Nah, ini untuk inisialisasi view-nya, grafiknya. Nah, maksudnya inisialisasi view itu gimana? Ya kan sering ya pakai misalnya di dalam fragmen kita ada button, ada text view, ada image view gitu ya. Nah, kita menyambungkan antara XML kita ya, button yang di XML kita dengan program itu kan biasanya pakai find view by ID ya, sering dipakai kan. Nah, inisialisasi view tersebut itu dilakukan di onCreate view ya, metode onCreate view ya. Oke, nanti kita lihat penerapannya. Sekarang yang ketiga adalah onActivity created. Ini adalah finalisasi dari view itu. Misalnya kita sudah inisialisasi nih, sebuah image view ada di dalam fragmen kita, berarti yang di onCreate view nanti ada image view itu ada find view by ID gitu ya, disambungin dengan XML nya. Maka di onActivity created itu image view itu isinya apa, itu ada di onActivity created. Atau button, tombol kita itu kalau diklik ngapain, nah itu ada di onActivity created. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin menunjukkan sebuah activity yang di dalamnya ada beberapa fragmennya, seperti apa cara berjalannya. Oke, saya sudah menampilkan sebuah emulator ya dari studio. Nah, di sini ini adalah satu activity, tapi dia punya 4 fragmen yaitu home, sapi, singa, dan ayam. Saya klik gini, dia keluar sapi, singa, ayam. Ini sebenarnya satu activity, cuman yang putih ini fragmen, ada 4 fragmen yang saya tumbuk di sini ya. Sehingga kalau saya klik sapi, yang muncul fragmen sapi ini dia akan menjadi yang keluar ya, yang ditempel di sini, yang dikeluarkan. Singa, saya klik maka fragmen singa yang saya tempelkan ke sini gitu ya. Jadi yang bisa ditempelkan di tempat fragmen ini ada 4 fragmen. Saya menempelkan home, sapi, singa, dan ayam. Seperti itu sebuah fragmen yang nempel di activity. Oke, ini adalah tampilan
emulator tadi saya besarkan. Apa yang akan kita buat pada video kali ini adalah yang pertama kita akan membuat sebuah toolbar ya. Biasanya kita membuat project dengan Android Studio, pertama kita buat maka sebenarnya toolbar itu sudah diberikan secara default ya. Warnanya biasanya biru kan, karena eh, apa, color primary darknya biru tua. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan membuat toolbar sendiri. Jadi toolbar kita akan custom. Kenapa toolbar kita custom? Karena kalau misalnya nggak custom itu biasanya tulisan yang di sini ini adalah nama project. Sedangkan kita akan membuat tulisan yang kita buat sendiri di sini ya, bukan nama projectnya. Kemudian warna background dari toolbar kita bisa buat gradient misalnya, bisa kalau kita custom toolbarnya. Nah, di bawahnya toolbar itu kita akan membuat apa yang namanya tab layout. Tab layout ini adalah tempatnya judul dari fragmen. Kan fragmen ada 4 ya, home, sapi, singa, dan ayam. Nah, judulnya ada di tab layout. Nah, untuk menulis judul-judul dari fragmen itu namanya apa? Namanya tab item. Jadi tab item itu child atau anak dari tab layout ya, di dalam XML. Nah, nanti kita lihat anak itu gimana kalau di dalam sebuah tab layout itu. Nah, saya bilang toolbar itu kita akan custom, kita buat sendiri. Nah, maka kita buat view-nya dulu. Sebuah toolbar itu, nah, view-nya sebenarnya XML-nya ya, nanti namanya toolbar XML ini. Itu sederhana saja sebenarnya ya. Dia pakai widget toolbar itu, height width-nya standar, kemudian saya kasih background, theme, terserah kita. Nah, seperti ini yang kita akan buat XML dari toolbar. Nah, kemudian waktu di activity main-nya baru kita include XML toolbar XML ini ya. Oke, kita lihat sekarang tampilan dari satu activity yang ada 4 fragmen secara lengkap seperti ini. Ini adalah toolbar, ini adalah tab layout, dan kotak yang tempat untuk fragmen 6 kita pakai frame layout ya. Seperti kita tahu, frame layout itu adalah suatu layout yang mengizinkan kita menumpuk viewnya kita tumpuk-tumpuk bisa di frame layout. Oke. Nah, ini adalah activity main. Kita akan buat seperti ini nanti. Activity main XML tadi kita sudah ada toolbar XML kan. Lalu bagaimana kita mengikutkan sebuah toolbar ke dalam activity main ya, toolbar yang custom yang kita buat tadi. Nah, ternyata pakainya include ya. Include yang layoutnya adalah ini toolbar ya, layout, add layout toolbar. Kan kita buat toolbar XML kan di layout kan. Nah, kita panggil di sini, kita kasih ID karena kita mau kasih judul nanti, kita panggil nanti di program. Makanya kita kasih ID, layoutnya adalah toolbar XML ya, di folder layout tadi kan. Ini standar seperti ini. Nah, kemudian tab layout itu seperti ini. Nah, kita lihat ya, tab item adalah anak dari tab layout. Ini di bawahnya ada tutupnya tab layout ya. Nah, di dalam tab item itu kita sudah kasih judul sekarang ya, home, sapi. Itu di tab item kita kasih judul seperti itu. Kemudian di bawahnya tab layout ada frame layout. Nah, frame layout itu adalah tempatnya fragmen yang akan ditempel. Itu ditaruhnya di frame layout. Kita cuma memberikan ID jelas karena kita akan panggil dia nanti untuk diisi dengan fragmen, kemudian height-nya gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai membuat sebuah view XML di dalam Android kita. Jadi kita akan memulai project kita ya. Oke, kita sudah di new project di Android Studio ya. Biasa pilih empty activity, kemudian my fragment one. Oke, seperti itu, finish.
Nah, kita tunggu sampai Gradle-nya selesai dibuat ya. Oke, sekarang Gradle sudah selesai. Kita langsung menuju resource layout. Nah, di sini cuma ada activity main ya. Jelas. Kita buat XML baru. New. Ada XML di bawah. Layout XML. Oke. Kita buat namanya toolbar tadi kan. Toolbar. Finish. Oke, ini kodenya seperti ini. Nah, kita harus ganti dengan widget toolbar di sini ya. Untuk memunculkan widget toolbar itu, maka kita harus mengambil library support design ya. 28 biasanya dari situ. Untuk kita masukkan di dalam Gradle, kemudian kita sinkronisasi supaya library itu ke download ya. Oke, untuk library itu sudah saya tuliskan di komentar ya, di keterangan di bawah. Ya. Nah, tinggal copy paste aja. Saya langsung pastekan di sini. Nah, saya menggunakan juga Picasso karena kita memang akan mengambil gambar ya dari URL ya. Dan ini support design 28.1.0 ini yang digunakan untuk nanti di widget toolbar dan sebagainya. Kita sinkronisasi. Oke, sudah selesai. Berarti kita sudah punya yang kita butuhkan. Di sini kita hapus saja ini. Oke, kita cek apa kita punya toolbar di sini. Nah, sudah punya ya. Kita punya. Nah, lalu kita width-nya itu match parent. Oke. Sini. Dan height-nya saya kasih wrap content. Nah, yang penting ini. Terus background saya kasih primary dark. Oke, seperti itu. Ini namanya toolbar XML. Kemudian kita akan panggil XML ini di activity main ini. Nah, misalnya ini harus include, kita kasih ID dulu, toolbar. Oke, namanya toolbar. Kemudian layoutnya layout toolbar. Ini include-nya seperti ini ya. Kita head-nya wrap content dan width-nya match parent. Oke, itu include. Jadi kita memasukkan toolbar ke dalam activity main. Nah, setelah toolbar apa? Tab layout. Tab. Oke, kita punya material ini ya. Nah, di sini tab layout ya. Nah, itu width-nya match parent dan height-nya wrap content. Nah, kita kasih seperti ini karena kita akan punya child. Kemudian ID belum, ID-nya adalah tab seri-seri ini, tab layout. Oke, dan di dalamnya kita punya, oke, kita kasih backgroundnya apa ya,
backgroundnya color primary misalnya ya, seperti itu. Baru di dalamnya ada tab item, widthnya wrap content. Oke, kemudian kita kasih teks, misalnya yang pertama adalah home ya, home. Oke, dan tab item ini ada, kita buat 4 karena kita punya 4 fragmen ya. Jangan home semua ya, ganti tadi namanya sapi, singa, dan ayam. Oke, seperti itu ya. Kita sudah punya toolbar kita ambil dari ini, kita includekan ke sini, kemudian kita punya tab layout yang di dalamnya ada tab item. Nah, setelah itu apa? Frame layout untuk tempat nempelnya si fragmen tadi kan. Oke, salah. Frame layout, widthnya match parent, heightnya kita kasih misalnya 500 dp. Oke, kita langsung tutup dan kita kasih ID misalnya frame layout seperti ini. Jadi kita sudah punya ini semua ya. Nah, kemudian kita akan atur dia, bentar ya, diatur supaya kelihatan bagus. Kita akan atur supaya dia tidak garis merah kayak gini karena di ini adalah constraint layout kan. Nah, kita atur, tarik ke bawah seperti itu kan, kita besarkan. Yang ini adalah sebuah toolbar. Nah, toolbar kita kasih udah mepet atas, kiri kanan sama, cukup. Ini adalah kita, misalnya kita pepetin sama ini toolbarnya ya, dan kiri kanan juga di tengah. Oke, sedangkan tab frame layout ini sama kita pepetin di sini juga, dan ini tengah. Oke, seperti itu jadinya. Nah, di sini kelihatan sudah ada ya, home, sapi, singa, ayam. Sudah ada. Sebenarnya ini kita bisa rubah warna huruf ini ya, tapi nanti di program dirubahnya. Oke, kita sudah membuat sebuah XML ya, yang sudah lengkap di sini. Tinggal kita nanti membuat fragmennya. Nah, di sini kita mulai membuat fragmen dulu ya. Fragmen dulu. New fragment blank. Namanya kita bikin home fragment ya. Nah, otomatis di sini ada fragment home XML. Nah, kelihatan kan fragmen punya view sendiri ya XML. Nah, lalu buatlah 4 fragmen kan, 3 lagi, berarti ada sapi fragmen, singa fragmen, dan ayam fragmen. Oke, skip aja ya videonya supaya lebih cepat. Oke, kita sudah membuat fragmen, ada ayam, home, sapi, singa. Oke, kita akan lihat dulu XML-nya dulu dari home. Nah, ini XML-nya kayak gini, frame layout ya, dia fragmen. Kemudian kita buat sebuah, ini kita ganti menjadi constraint aja. Oke, kemudian di sini kita harus hanya membutuhkan satu buah image view. Kita akan menampilkan satu gambar saja. Misalnya widthnya kita kasih 400 dp
dan ini juga 400 dp. Oke, image view, kita kasih ID img yang ini apa nih, home ya, home. Oke, kita kasih tutup. Ini image view nya seperti ini, kita kasih hanya sebuah image view di sini. Kita setting di sini, saya kasih ini, kasih. Oke. Ini kita nolkan supaya dia di tengah, dan ini kita juga nolkan supaya di tengah. Ya, seperti ini di tengah ya. Oke, kodenya seperti itu. Nah, kita lakukan sama di semua fragmennya, dan kita skip lagi supaya lebih cepat ya. Oke, sekarang sudah ya, semua XML dari fragmen ini sudah sama, isinya sebuah image view, dimensinya sama untuk menampilkan gambar saja di sini. Oke ya, seperti ini. Kemudian kita akan beralih ke Java ya, programnya. Kita lihat di home fragment. Nah, seperti saya bilang ada 3 buah metode utama yang akan kita pakai sekarang, yaitu onCreate, onCreateView, dan onActivityCreated. onCreate pun nggak akan kita isi karena kita nggak menerima data dari manapun ya. Jadi fragmen kita untuk contoh kali ini hanya untuk menampilkan gambar dari URL pakai Picasso. Jadi banyak sekali yang kita hapus. Ini adalah deklarasi kelasnya, ini kita hapus. Nah, ini ada di bawahnya, ini ada konstruktor ya, jangan dihapus. Kemudian ini kita hapus. Nah, ini ada metode onCreate di sini, kita biarkan, tapi kita kosongkan onCreate-nya. Nah, seperti itu. Ini onCreate, onCreateView, satu lagi onActivityCreated, ini juga kita hapus ya. Kita tambah lagi satu metode onActivityCreated. Sudah ada dari sananya, kita tinggal ngetik on, dia tahu. Oke. Nah, semua file Java di sini, yaitu ayam fragment, home fragment, sapi fragment, dan singa fragment, kita buat seperti ini. Hanya ada sebuah konstruktor onCreate, onCreateView, dan onActivityCreated. Oke, kita skip lagi supaya cepat. Oke ya, jadi semuanya sudah kita buat seperti ini. Jadi di dalam kelas fragment ini hanya ada konstruktor, onCreate, onCreateView, dan onActivityCreated. Kita mulai satu persatu ya, dengan home fragment. Nah, kita pertama membuat view dulu ya, karena kalau kita nggak membuat view di sini, yang tampil hanya kontainer. Padahal kita kan di dalam satu fragment itu nggak cuma kontainernya aja, tapi di dalam ada image view ya. Nah, kita buat seperti ini view. Nah, inflator ini kita ambil, kita taruh di sini. Nah, ini return view. Oke, itu. Nah, di dalam view ini ada satu image view ya. Di sini img home, image view, karena dia di dalam view, find view by id, r, id, img, r, id, img. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini kita kan mau menampilkan ya, onActivityCreated itu berarti dia memfinalisasi view-nya. Image view itu mau diisi dengan apa kan gitu. Kita buat di sini Picasso, kita pakai Picasso with get contact dot. Oke, partnya untuk home kita sudah ada di sini. Ini ya, nanti akan saya masukkan dalam
kolom keterangan, jadi kalian nanti tinggal copy paste aja. Oke. IMG home itu kita coba ke ayam ya. Kita membuat ini variabel bertipe image view, kemudian di sini view, return view. Nah, di dalam view ini ada image view ya, img ayam, image view, find view by id, r id, img ayam. Ada kesalahannya, ini hasil kopas jadi saya belum ini juga harusnya namanya img sapi, ini ya img. Nah, oke, kita mulai lagi di sini. img ayam ada ya. Kemudian kaso get contact load, yang kita load gambar ayam di ini. Itu img ayam. Kita juga lakukan di yang sapi ya. Kita sudah buat ini dan kita panggil oke, kurang sedikit ya, kita belum membuat view-nya. Review ya, view by id, r id, mg sapi. Oke, yang di sini kita tampilkan sapinya. Kita cari gambar sapinya di sini. Into img sapi. Oke, dan kemudian terakhir adalah singa. Kita buat ini deklarasi variabel bertipe image view dan view, ambil dari sini. Dan mg singa, image view, find view by id, r id, mg. Nah, oke, kemudian kita finalisasi di sini tampilannya ya. Di castle with get contact, gambarnya ada
Ini yang lion. Oke, into MG singa. Oke. Nah, semuanya sudah kita buat seperti ini. Tinggal kita sekarang mengatur bagaimana fragmen-fragmen ini tampil di main activity. Oke. Pertama kita deklarasikan dulu variabel. Kita ada toolbar nanti di sana, banyak toolbar, dan ada fragmen manager, kemudian ada fragmen transaction, kemudian ada sebuah frame layout, dan fragmennya, fragmen. Nah, untuk fragmen ini kita nulkan dulu. Jadi begitu buka itu fragmen nul semua, kosong. Baru kemudian kita buat objeknya di onGrid-nya. Oke. Nah, pertama kita akan membuat toolbar dulu ya. Toolbar dan toolbar main view by ID R ID toolbar. Di sini program kita panggil supaya dia bisa set support action bar toolbar. Jadi dia bisa menampilkan toolbar kita ya. Seperti ini. Kemudian toolbar itu kita mau tulisin. Get support action bar. Set title. Misalnya fragmen pertama. Nah, namanya nanti judulnya di toolbar adalah fragmen pertama. Setelah toolbar kita akan ke tab layout ya. Tab layout ya. Tab layout. Di sini belum saya deklarasikan. Tab layout. Tab layout. Layout. Find view by ID. R ID tab layout. Oke, sekarang kita mau memberikan warna yang berbeda. Jadi kalau misalnya suatu fragmen itu aktif, maka judul fragmen akan berwarna putih. Nah, karena warna putih belum ada, maka kita di values color kita buat atau warna kuning misalnya. Oke, jadi kita membuat suatu color, misalnya kita bikin warna kuning ya. Color kuning misalnya. Nah, kita klik di sini, kita cari warna kuning. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai color kuning nanti. Jadi main activity, maka tab layout, tab text color. Yang pertama adalah waktu dia non-aktif. Get resource, get color, R, color, hanya primary dark. Jadi kalau sebelum dia aktif primary dark, kalau dia aktif kuning ya. Get resource, get color, R, color, kuning.
color seperti itu ya. Jadi intinya adalah mengganti warna tulisan. Kalau misalnya suatu tab itu aktif, fragmennya aktif adalah get resource, get color, air color primary dark, ini yang non aktif. Kalau aktif di belakangnya get resource, get color, air color, color kuning, dan namanya color kuning ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjutin lagi untuk menampilkan fragmen di dalam frame layout di bawahnya ya. Setelah toolbar, tab layout adalah fragmennya. Oke. Kita begitu aplikasi dibuka, fragmen yang keluar adalah home fragment kan, maka saya akan membuat objek dari kelas home fragment ya. Fragment sama dengan new home fragment. Oke. Kemudian saya membuat suatu fragment manager. Fragment manager get support fragment manager. Fragment transaction dengan fragment manager, bikin transaction, dan fragment transaction list. Nah, ini dia, kita ganti frame layout yang kita siapkan untuk fragment itu dengan objek fragment ya, replace, ganti ya. Kita ganti r id frame layout ke fragment. Nah, cuma seperti itu ya. Kita supaya nggak terlalu kaku pergantiannya, kita kasih set transition, transaction, transit, fragment. Nah, dan setelah itu baru transaction mid. Nah, jadi pertama kali aplikasi dibuka, yang tampil adalah home fragment. Setelah itu, nah kita pilih fragment mana yang harus tampil berdasarkan klik dari tab item tadi kan. Nah, kita tab layout, kita kasih add tab selected listener, new tab layout on tab selected listener. Nah, tab mana yang dipilih itu akan menampilkan fragmen mana di dalam frame layout ya. Kita pakai apa? Pakai switch tab get position. Nah, ini jika posisi 0, jadi posisi itu digambarkan ternyata dalam bentuk array ya. Array itu kan indeksnya mulai dari 0 sampai indeks terakhir. Jadi indeksnya kalau kita kan punya fragmen 4, jadi indeksnya dari 0 sampai 3 ya. Sekarang fragmen saya ganti new home fragment ya. Kalau 0 home fragment, karena home fragment paling kiri gitu ya. Kemudian break. Case 2, case 1 harusnya 0, 1, maka fragmen saya isi dengan sapi ya, sapi fragmen ya, sapi fragmen. Oke, kemudian break. Baru ini case 2. Fragmen, kalau yang dipilih adalah yang indeksnya 2, berarti fragmen yang tab item yang ketiga. Yang pertama kan home fragmen, kedua sapi fragmen ya, sapi home, sapi. Yang ketiga adalah singa. Nah, ketiga itu berarti indeksnya kan 2 ya. Fragmen saya isi dengan new singa fragmen. Kita
break lagi. Oke, kemudian kita buat case selanjutnya, fragmen kita isi dengan objek dari kelas ayam fragmen ya. Break. Nah, setelah fragmen itu terisi berdasarkan klik dari pengguna ya, klik dari pengguna ke ayam atau ke sapi itu, maka fragmen itu akan berisi dari objek dari kelas ayam fragmen atau sapi fragmen. Kemudian kita akan merubah apa yang ada di dalam frame layout itu menjadi fragmen tersebut gitu ya, fragmen yang sudah diisi dengan objek ini. Oke. Oke, begin transaction ya, seperti yang kita lakukan tadi, seperti di atas. Kemudian transaction replace. Nah, kita ganti ya, yang ID frame layout ini menjadi fragmen. Oke, kemudian kita kasih transitionnya yang lebih cakep supaya kelihatannya ada animasinya gitu. Transit fragment open, dan kemudian transaction commit. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengubah di Android manifestnya, soalnya kita akan akses ke internet ini ya, pas ngambil gambarnya maka kita akses permission ya. Nah, kemudian aplikasi kita ini kita menggunakan custom toolbar, makanya kita harus theme-nya di sini. Kita harus mengambil theme yang tidak ada toolbarnya, karena kalau app theme itu ada toolbarnya. Seperti saya bilang bahwa standarnya Android Studio itu projectnya kita akan diberikan toolbar, tapi di sini kita membuat toolbar yang custom, makanya kita harus memilih theme yang tidak ada toolbarnya. Kita pilih saja theme app compact light no action bar. Nah, ini tidak ada toolbarnya ya. Oke, sudah selesai dan kita coba sekarang jalankan. Oke, sudah keluar sekarang ya. Kita fragmen pertama ini adalah kita setting di sini ya, namanya fragmen pertama pada toolbar. Kemudian ini kita klik. Oke ya, sapi ayam ini kalau aktif kuning karena kita setting di sini ya, kuning. Nah, tapi di sini tidak bisa di swipe, geser nggak bisa ya. Oke, kalau mau bisa digeser itu berarti frame layoutnya harus diganti dengan view pager beserta adapternya ya, dan membuat fragmen dengan view pager akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, nantikan video selanjutnya dari channel Wiku Hermawan ya. Oke, tetap belajar, tetap semangat, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.